Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika bersepeda, hampir semua otot tubuh terlibat, dan setiap otot yang bekerja pasti membawa pasangannya masing-masing. Ketika posisi panggul tidak benar, kemiringan yang tidak ideal, maka yang sakit bukan panggul pesepeda, tetapi bagian bahu atau punggung yang sakit. Karena itu, agar bersepeda bisa dilakukan dengan nyaman, pastikan semua otot bergerak secara aktif dan sebanyak mungkin. Kemudian, pastikan secara bergantian mengurangi tekanan pada bagian tangan, bokong, dan kaki yang merupakan 3 titik kontak pesepeda. Penggunaan otot tubuh tersebut erat kaitannya dengan gaya bersepeda kita, yang biasanya disesuaikan dengan jenis sepeda yang dibawa. Berikut ini beberapa gaya bersepeda, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing gaya bersepeda ini. 1. Posisi klasik, sepeda ontel. Bersepeda dengan sepeda ontel adalah gaya bersepeda yang paling nyaman di antara gaya bersepeda lainnya. Posisi pegangan stang yang sangat dekat dengan badan pesepeda membuat posisi tubuh pesepeda sangat tegak, hampir vertikal dengan punggung membentuk sudut 90 derajat. Keuntungan posisi klasik ini adalah secara intuitif tulang belakang akan membentuk seperti huruf S, bentuk alami dari tulang belakang. Bentuk tulang belakang yang alami ini membuat pesepeda terhindar dari nyeri punggung, pinggul, dan lain-lain. Hampir bisa dikatakan memiliki resiko cedera paling kecil. Di samping itu, tekanan yang dirasakan tangan dan telapak tangan paling minim, sehingga pesepeda terhindar dari nyeri pada bagian tangan dan bahu. Tetapi kekurangan dari posisi klasik adalah transfer daya ke pedal relatif rendah. Sepeda akan memiliki kecepatan yang rendah pula. Posisi duduk yang tegak membuat seluruh beban bertumpu pada bokong. Lama-kelamaan, bokong menjadi panas, dan posisi duduk pun menjadi melorot. 2. Posisi city bike. Terlepas dari jenis sepeda yang digunakan, yang dimaksud dengan posisi city bike adalah bersepeda dengan posisi hampir tegak. Badan agak condong ke depan dengan membentuk sudut antara 60 sampai 70 derajat. Posisi stang sedikit lebih tinggi dari ketinggian sadel. Posisi yang agak tegak ini memberikan pandangan yang lebih luas untuk memantau kondisi lalu lintas di depannya. Tidak seperti sepeda ontel yang bisa dikatakan tegak lurus, posisi yang sedikit condong ke depan ini lebih memberikan tenaga pada pedal. Tetapi badan yang condong ke depan ini mau tidak mau, tangan sedikit mendapat tekanan. Lengan terkadang menjadi lurus dan akibatnya akan memberikan tekanan yang lebih pada bagian bahu pesepeda. Bila tidak rutin berpindah posisi tangan, pesepeda berisiko mengalami nyeri pada telapak tangan dan bahu. 3. Posisi sepeda trekking. Sepeda trekking adalah sepeda untuk perjalanan yang jauh. Dalam perjalanan yang jauh, pesepeda harus menyeimbangkan antara kecepatan dan kenyamanan. Untuk meraih kecepatan dan kenyamanan yang imbang, posisi duduk pesepeda akan lebih condong ke depan dengan membentuk sudut antara 30 sampai 60 derajat, sehingga membutuhkan jarak jangkauan yang cukup jauh. Posisi ini akan mendistribusikan beban lebih merata ke seluruh bagian tubuh. Sebagian beban akan ditopang oleh bahu, leher bagian belakang, dan tangan, sehingga akan mengurangi beban pada bagian punggung, tulang belakang, dan bokong. Beban yang terdistribusi secara merata ini akan mengurangi kelelahan ketika bersepeda jarak jauh, dan seluruh bagian tubuh akan terlibat dalam mentransmisikan kekuatan ke pedal. Namun, kemampuan tubuh menahan beban berbeda-beda. Tangan hanya mampu menahan 20% dari berat tubuh, sehingga beban yang lebih banyak di bagian lengan menyebabkan tangan, belakang leher, dan bahu akan menerima tekanan yang lebih dari kemampuan daya pikulnya. Agar pesepeda bisa lebih nyaman ketika bersepeda jarak jauh, pesepeda membutuhkan latihan untuk memperkuat otot bagian atas ini, bahu, leher, dan tangan.
Posisi sporty. Posisi ini harus dilakukan pesepeda bila ingin meningkatkan kecepatan sepeda. Posisi ini biasanya dikenal dengan istilah posisi aerodinamis. Posisi duduk yang lebih membungkuk, membentuk sudut antara 15-30 derajat, akan mengurangi hambatan udara. Untuk mendapatkan posisi yang lebih aerodinamis, ketinggian handlebar berada beberapa sentimeter di bawah ketinggian sadel ideal. Harap diperhatikan, untuk mendapatkan posisi ini, jangan mengubah ketinggian sadel. Biarkan ketinggian sadel pada ketinggian ideal. Yang harus disesuaikan adalah ketinggian handlebar. Posisi yang aerodinamis ini membuat tenaga yang disalurkan jauh lebih efisien. Kayuhan pedal lebih bertenaga. Dan yang paling utama adalah mengurangi hambatan udara ketika bersepeda dalam kecepatan tinggi. Walaupun posisi ini memiliki kecepatan yang paling tinggi di antara posisi lainnya, tetapi menuntut otot yang sangat terlatih untuk menerima tekanan yang besar, terutama otot punggung, kaki, bahu, dan perut. Kondisi otot tubuh yang terus-menerus mendapat tekanan yang berat ketika bersepeda membuat otot lebih cepat kelelahan, sehingga posisi ini tidak cocok untuk bersepeda sehari-hari atau dalam waktu yang lama. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.